cara merawat set-top box TV digital biar nggak meledak. Assalamualaikum Sobat Digital. Jadi dulu di saat proses migrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital itu banyak banget ya di media sosial tersebar, bahkan sampai masuk ke berita di TV bahwa set-top box TV digitalnya meledak dan membakar sebuah rumah gitu ya. Jadi terbakar intinya. Oke, jadi sebenarnya apa sih penyebab STB bisa terbakar? Jadi yang biasa saya alami sebenarnya nggak seseram itu ya. Jadi memang di saat kita nyolokin atau listrik nggak stabil itu ada beberapa STB bahkan baru dibeli ya. Di saat kita colok listrik itu terjadi percikan api di colokan listriknya, kemudian di set top boxnya itu juga ada kayak ledakan petasan. Jadi bukan ledakan yang besar gitu seperti tabung gas 3 kilo. Jadi meledaknya itu seperti meletup ya, kayak petasan yang kecil banget gitu. Jadi meletup itu setahu saya di bagian elko-nya. Jadi setelah meletup seperti itu biasanya langsung listriknya mati. Nah, listriknya mati ya otomatis nggak ada aliran listrik yang nggak bisa terbakar STB-nya. Nah, mungkin kalau itu sampai terbakar artinya aliran listriknya tuh dull gitu ya, loss. Artinya dia nggak punya pengaman untuk mati si keringnya. Jadi ya setelah konslet terus saja aliran listriknya berjalan hingga bikin set-top box-nya itu panas dan terbakar. Kemungkinan sih terjadinya seperti itu. Oke, berikutnya adalah tips supaya set-top box TV digital kalian tidak meledak. Oke, yang pertama, cara merawat set-top box TV digital kalian. Ini pastinya set-top box kalian sudah terpasang ya saat ini ya, sudah bisa dinyalakan. Jadi yang pertama itu di saat kalian nyalain TV-nya, kan TV-nya ada yang TV tabung, TV LED ya, terutama yang TV tabung nih. Jadi kalau nyalain set-top box TV digital, kalian mau nonton TV, baiknya adalah nyalakan TV-nya dulu. Kan set-top box-nya colokinnya sama ya ke stop kontak ya. Jadi pertama nyalain TV-nya dulu. Setelah TV-nya nyala biasanya ada di AV atau HDMI, kalau TV LED baru nyalakan set-top box. Jadi nyalain set-top boxnya kalau bisa kedua. Karena di sini saya pun pernah menemukan beberapa kasus. Jadi lebih seringnya di TV tabung ya. Jadi pelanggan tersebut nyalain STB-nya dulu nih. Saya nggak tahu. Mungkin TV tabungnya ada arus pendek atau apa gitu ya. Jadi setelah dinyalakan TV tabungnya, STB-nya malah mata merah atau mati. Jadi ada juga yang nggak mati tapi STB-nya nggak bisa nampilin gambarnya ke TV tabungnya gitu, TV CRT-nya. Terus akhirnya digaransikan diganti STB yang baru. Terus nggak lama kejadiannya sama lagi, belum sampai seminggu gitu ya. Akhirnya setelah saya cari tahu ternyata mungkin masalahnya ada di TV tersebut. Terus saya berikan tips ini ke pelanggan tersebut untuk menyalakan TV-nya dulu baru set-top box-nya. Dan alhamdulillah setelah itu nggak pernah kejadian set-top box-nya rusak lagi. Jadi itu kalau secara logikanya sepertinya ya dari TV tersebut bisa dinyalakan nih. STB udah kondisi nyala, TV tabungnya nyalain. Kayaknya dia malah ngirim arus dari kabel AV-nya ke set-top box-nya. Itu yang mengakibatkan port RCA di STB-nya mati gitu. Jadi matinya kadang nggak langsung STB-nya nyala tapi nggak bisa muncul ke gambar TV-nya. Tapi di saat saya coba kabel HDMI ke TV LED yang lain gitu ternyata bisa. Jadi ya kemungkinan hal tersebut karena urutan menyalakan TV-nya. Tapi ini nggak semua ya. Saya hanya menemukan beberapa case aja kejadian yang seperti ini. Tips nomor 2. Jadi kalau misalkan kalian setelah nonton TV nih, kan ada yang setelah nonton TV kerja, ada yang setelah nonton TV tidur, ada yang mau ditinggal ke warung gitu ya. Jadi intinya kalau kalian meninggalkan TV gitu ya dalam waktu sebentar, mungkin 1-2 jam ya, maksimal 8 jam ke atas gitu ya seperti tinggal kerja, itu nggak apa-apa dimatikan dari tombol remote TV dan remote set-top box-nya. Itu nggak apa-apa. Yang penting setidaknya sehari itu dia masih digunakan. Jadi misalkan pagi nih kita nonton TV, terus pulang sore atau malam kita nyalain TV lagi, itu nggak apa-apa kalian matikan dari tombol off. Jadi kalau tombol off di STB itu adalah standby, termasuk TV juga standby. Jadi bagi sobat yang nanyain kalau misalkan mau ditinggalin STB-nya apakah perlu dicabut semua, jawabannya enggak ya. Jadi cukup standby aja. Oke, di nomor 3. Nah, ini dia. Kalau misalkan kalian mau keluar kota atau pergi jalan-jalan di saat cuti 3 hari. Nah, ini kan ditinggalnya berhari-hari. Ini disarankan semuanya dicabut. Jadi bukan off standby ya. Lebih baik dicabut semua dari TV-nya juga. Jadi stop kontak TV dicabut, kemudian STB dari stop kontak listriknya juga dicabut. Nggak cuma itu. Antenanya juga dicabut, kalau perlu HDMI dan RCA-nya semua dicabut. Kenapa? Ini juga saya pernah mengalami kasus seperti ini. Jadi di saat klien saya atau pelanggan saya pergi 1 minggu keluar kota, artinya TV dan STB-nya tidak dinyalakan dalam waktu yang lama. Saat itu dia ingat memang untuk nyabut stop kontak listrik ya. Jadi stop kontak listriknya semua dicabut, tapi dia lupa nyabut antenanya. Dan yang terjadi adalah ternyata antena tersebut kena imbasan petir. Jadi bukan kena petir yang secara langsung jeger gitu, enggak ya. Tapi
petirnya kena tower BTS atau tower sinyal HP di sekitarnya, tapi itu mengakibatkan dampak ledakan elektromagnetik ya, mungkin EMP gitu ya, masuk ke dalam antena tersebut. Jadi untuk konsletnya itu saya cek ternyata ada di jalur yang port antena di dalamnya, makanya STB-nya jadi mati total. Nah, hal ini pernah terjadi beberapa kali karena memang saat itu musim hujan gitu. Jadi di saat ditinggalkan ya dia nggak berpikir nanti akan hujan, karena di saat ditinggal pergi itu kondisi cerah, bahkan ada yang baru ditinggal 1 hari aja itu udah kena gitu karena dia lupa nyabut listrik dan antena. Terus ada juga yang antenanya sudah dicabut tapi stop kontak dari listriknya nggak dicabut, ini juga kena. Jadi ada 2 kasus yang pernah saya alami dan beberapa kali, nggak cuma sekali doang. Kalau kalian lihat di tiang PLN ya, itu kadang di atasnya itu ada seperti tiang lagi kecil dengan kawat yang menyambung antara tiang-tiang lainnya. Nah, info yang saya dapat itu ternyata adalah seperti penangkal petir fungsinya. Jadi saat itu mungkin yang kena adalah tiang listrik PLN-nya gitu. Akhirnya dia konsepnya bukan dari antenanya karena dia yakin antenanya sudah dicabut, ternyata dari colokan listriknya. Karena pas kita cek kerusakannya memang ada di power supply-nya. Power supply-nya jebol gitu ya, yang bikin set-top box-nya mati total. Terus ada juga yang konsepnya dari HDMI ya. Kalau tadi kan TV tabung kenanya di RCA, ini dari HDMI. Jadi yang kena petir itu ternyata arus dari TV-nya, karena TV-nya itu kan dicoloknya ke belakang tembok nih, udah disediakan colokan khusus, jadi nggak kelihatan tuh kabelnya. Nah, untuk set-top box-nya karena baru kita pasang, jadi kita pakai colokannya di meja, jadi beda lubang gitu ya. Nah, untuk set-top box-nya semua udah dicabut kecuali kabel HDMI-nya. Terus stop kontak sudah dicabut, untuk HDMI-nya nggak dicabut gitu ya, antena udah dicabut. Ternyata yang kena petir adalah TV-nya. TV-nya memang error ya, waktu itu nggak bisa nyala karena dia juga komplain ini kenapa set-top box-nya nggak bisa nyala. Pas kita cek, ternyata TV-nya juga udah mati nih, TV-nya mati. Saya bilang ini TV-nya kesambar petir nih. Terus ternyata set-top box-nya ikut kena. Setelah saya cek ternyata jalur atau port HDMI di set-top box-nya juga short ya. Jadi itu kena imbasan petirnya dari stop kontak TV-nya karena memang yang nyolok terus di belakang TV-nya. Jadi TV-nya standby ya. Nah, itu masuk arus ke TV-nya sehingga TV-nya juga mati. Saat itu nggak bisa muncul gambar dan karena baru masang sama saya, jadi saya yang dituduh gitu ya. Padahal pas kita cek nyata TV-nya. Jadi TV-nya digaransikan, tapi sayang kena berimbas ke set-top box-nya ya, karena set-top box-nya juga saya garansi ya. Jadi ya kita garansiin juga. Kemudian nomor 4. Nah, ini banyak banget kejadian di saat kita naruh set-top box. Biasanya mejanya pendek ya, jadi bisa dijangkau oleh anak-anak kecil. Banyak juga yang sudah set-top boxnya ditaruh meja, terus ada anak kecil naruh susu ya, misalkan Ultramilk kan, susu yang botolan gitu. Nah, kan ujung sedotannya kadang suka netes-netes tuh, ditaruh di atas set-top boxnya, atau ketumpahan air gitu ya, naruh di meja ketumpahan air. Ini beberapa kali kejadian dan pelanggannya ngaku gitu ya. Jadi kalau kita cek kan itu ketahuan ya, ada gosongnya buang angusnya, termasuk di saat di service center dikasih tahu ini kena benda cair, terus difotoin gitu ya, fotonya cairannya bekas susu gitu. Cuman pelanggannya rata-rata nggak ngaku karena habis ketumpahan mungkin langsung digosok, dibersihin gitu bagian atasnya. Jadi masuknya itu lewat celah-celahnya, celah-celah ventilasinya. Mungkin kejadiannya kalau saya buat reka ulang ya, karena tetesannya ada jejak di bagian atas, kemungkinan anak kecil tersebut naruh susunya di atas set-top box. Jadinya di saat dia netes masuk ke dalam dan bikin set-top box rusak. Dan ini waktu itu belum ada seminggu juga sih kejadian, jadi baru pasang nggak nyampe seminggu kejadian tersebut. Dan ya udah, tadinya sebenarnya nggak bisa digaransi karena itu human error, tapi karena kita punya kebijakan sendiri ya, kasihan juga gitu ya, kan baru pasang gitu. Terus tapi yang saya sayangkan adalah nggak ngaku. Kalau misalkan ngaku ya saya masih bisa terima gitu ya, tapi saya jadi ngaku ya tetap saya coba usahakan untuk ganti, walaupun akhirnya biayanya kita tanggung sendiri ya, karena ini di luar garansi kalau human error. Jadi customer service-nya pun nggak akan mau perbaiki gitu, kecuali ya kita bayar sendiri untuk perbaiki apa yang rusak. Jadi intinya hindari menaruh minuman atau barang atau benda cair di sekitar set-top box. Dan yang nomor 5, sebenarnya butuh nggak sih kipas untuk set-top box? Karena kan banyak nih yang jual kipas untuk set-top box gitu ya. Di sini saya nemuin case tertentu ya, kalau nggak salah waktu itu chipsetnya Goxin atau apa gitu ya. Jadi ini saya alami sendiri, makanya sampai sekarang saya pribadi nggak pernah pakai kipas STB ya. Jadi ada case di mana satu set-top box saya dari sekian banyak nih ya, satu set-top box saya di saat kena kipas, justru ya dikipasin lama, audionya malah hilang. Jadi audionya makin kecil-kecil, terus lama-lama kayak putus-putus dan hilang. Terus saya bingung tuh gimana balikinnya. Akhirnya sampai kipasnya selepas nggak muncul-muncul juga. Tapi setelah 10-15 menit mungkin STB-nya panas lagi gitu kan, STB kan aslinya panas.
STB-nya panas lagi, audionya muncul. Nah, itu dia keajaibannya. Jadi, ini pernah saya rasain ya. Nggak semua set-top box itu kena kipas audionya akan mati. Tapi ada chipset tertentu yang mungkin di saat dia dingin ya. Jadi, dia tidak bisa bekerja dengan baik kayak motor dan mobil aja. Kadang kan kita panasin dulu sebelum dipakai. Kenapa harus dipanasin? Karena ada beberapa kendaraan yang di saat kita pakai kayak motor nih, tiba-tiba kena polisi tidur atau pas gasnya kita lepas, dia mati motornya karena motornya belum panas. Jadi ya contohnya seperti itu. Jadi sesungguhnya set-top box itu nggak perlu kipas, itu sudah aman. Kecuali heatsinknya di dalamnya ternyata masangnya nggak bener tuh, quality controlnya agak meleset, atau bahkan nggak ada heatsinknya, lupa dipasang. Nah itu ya pasti akan panas, bikin cepet rusak. Tapi kalau pemasangan semuanya quality controlnya bagus ya sebenarnya nggak butuh kipas. Yang butuh kipas adalah untuk tempat-tempat yang outdoor. Biasanya kita masang di terminal, pelabuhan, intinya tempat-tempat yang outdoor dan itu panas. Yang dimaksud outdoor di sini bukan benar-benar yang terbuka, kehujanan, kepanasan, enggak ya, tapi tempat terbuka gitu, kayak misalkan halte, stasiun itu kan tempatnya terbuka. Nah itu kalau misalkan nggak di dalam AC ya berarti dia seenggaknya butuh kipas kecil. Kalau nggak ada kipas kecil kan biasanya juga ada kipas yang di sekitar ya. Nah kipas yang di sekitar itu digerak-gerakin ya seenggaknya kena STB lah, walaupun cuma beberapa detik. Itu baru fungsi kipas yang sesungguhnya untuk STB, karena kondisi tersebut memang panas banget ya. Jadi apa dampaknya kalau misalkan set-top boxnya itu kepanasan? Setahu saya ya, misalkan dia saking panasnya nih, dia akan restart set-top box, jadi mati dulu, terus berapa lama dia nanti akan booting sendiri gitu. Oke, sampai di sini aja videonya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sekalian klik super thanks-nya ya. Sampai jumpa kembali. Salam sobat digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.